Desa Kasmaran merupakan desa yang sekarang berada di bawah Kecamatan Widasari dan Kabupaten Indramayu. Sejarah mengenai penamaan serta terbentuknya pemerintahan desa ini dikaitkan dengan legenda perebutan wilayah Lea atau Tanah Lelea antara Sumedang Larang dan Indramayu. Menurut tradisi lokal, bahwa dahulu ketika Indramayu dipimpin oleh Pangeran Dharma, terjadi peristiwa keributan dengan negara tetangga Sumedang Larang sehingga pada kesimpulannya Indramayu kemudian merelakan sebagian tanah kekuasaannya, Tanah Lelea diambil oleh Sumedang. Peristiwa itu bermula ketika putra mahkota Sumedang Larang dan Indramayu menuntut ilmu di Cirebon. Dalam menuntut ilmu tersebut, rupa-rupanya keduanya mencintai wanita yang sama. Karena merasa sama-sama merupakan anak seorang Prabu, keduanya mempertahankan egonya masing-masing, sehingga pada akhirnya menyebabkan keduanya saling berkelahi. Dalam perkelahian tersebut, kemudian menyebabkan kematian putra sang Raja Sumedang Larang. Karena siraku ngilangna nyawa anake Raja Sumedang, siraku kudu nurut ting perintahe Raja Sumedang. Ya wis makanan bae, tanah lelea sing maune dari kekuasaan Indramayu, yen dari kekuasaannya Sumedang. Berdasarkan keputusan mahkamah yang di tengah-tengahi Cirebon, Indramayu diharuskan membayar ganti rugi atas kematian putra Raja Sumedang itu. Agar supaya tidak terjadi perang antar kedua negara, mengingat kedua-duanya merupakan negara sahabat yang berdempetan dan berdasarkan pengajuan dari Sumedang Larang, diputuskanlah bahwa Indramayu harus menyerahkan tanah Lelea yang semula menjadi hak milik atau wilayah kekuasaan Indramayu diberikan mau tidak mau kepada Sumedang sebagai ganti rugi atas meninggalnya putra Raja Sumedang Larang. Setelah terlepasnya tanah Lelea dari wilayah Indramayu tersebut, rupa-rupanya Pangeran Dharma tidak rela begitu saja. Pangeran Dharma mencari cara agar tanah Lelea itu kemudian kembali ke dalam wilayah Indramayu. Dengan catatan, kembalinya tanah Lelea tersebut dilakukan dengan teknik halus sehingga Indramayu tidak dikucilkan negara-negara di sekelilingnya. Berdasarkan informasi intelijen yang didapat oleh Pangeran Dharma, diketahui konon Raja Sumedang paling tidak tahan melihat wanita cantik. Bahkan, konon setiap raja berkehendak terhadap wanita cantik di negerinya, maka ia harus bersedia dinikahinya. Karena misi tersebut adalah misi yang amat berbahaya, Pangeran Dharma dalam hal ini terjun langsung. Bermodalkan rupa yang menawan, Pangeran Dharma kemudian merubah dirinya menjadi perempuan jadi-jadian. Penampilan dan rupa penyamaran Pangeran Dharma rupanya begitu sempurna, menyamai bahkan melebihi wanita cantik pada umumnya. Misi Pangeran Dharma dimulai dari desa ke desa di wilayah kerajaan Sumedang Larang. Pangeran Dharma memposisikan diri sebagai wanita genit yang pandai merayu laki-laki dan suami-suami para wanita, namun demikian susah untuk dikawini. Banyak laki-laki tergiur akan kecantikannya, banyak suami-suami yang minggat demi Pangeran Dharma. Demikianlah gigirnya di desa-desa di wilayah kerajaan Sumedang Larang. Sampai pada suatu waktu, sampailah kabar wanita cantik yang banyak digilai di desa-desa dalam wilayah Sumedang Larang itu ke telinga Raja Sumedang Larang. Raja pun berkehendak, dan sang raja pun kemudian memerintahkan agar supaya perempuan tersebut dihadapkan. Benar saja, ketika dihadapkan, raja kemudian kesengsem jatuh cinta seketika. Maka selanjutnya kemudian sang raja memerintahkan kepada si cantik tersebut untuk mau dinikahinya. Namun demikian si cantik jelmaan Pangeran Dharma tersebut meminta mas kawin khusus, yaitu tanah luas yang dikenal dengan tanah Lelea. Lagi senang nyimas, lamun nyimas dikawin akan dimula, ulang beli. Audien asal kula jaluk mahare tanah Lelea, kanggo tempat tinggal kula lan keturunane kula. Pernikahan pun kemudian digelar, dan berbarengan dengan itu, sang raja menyerahkan akte kuasa tanah berstempel raja ditulis dalam selembar kertas yang terbuat dari kulit kerbau dengan rincian penyerahan tanah Lelea kepada istrinya itu. Setelah selesainya gelaran perkawinan,
Pangeran Dharma kemudian melarikan diri ke Indramayu sambil membawa gulungan akte tanah kulit kerbau itu. Raja Sumedang tidak mau tinggal diam dan mengejarnya. Aksi kejar-mengejar di antara keduanya hingga sampai Sungai Cipelang yang sudah masuk wilayah Indramayu dan Pangeran Dharma terdesak. Karena terdesak, Pangeran Dharma kemudian membuka jati dirinya bahwa ia adalah seorang laki-laki. Tanpa disangka oleh Raja Sumedang, putri cantik yang ia idam-idamkan ternyata seorang laki-laki. Kemudian raja tersebut berucap, "Abdi teh kasmaran ku Pangeran Dharma." I control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been toothless for a while. Once secure, now it's gone. And action. Naik di atas, Cok. Lelah.